Ya, teman-teman, kembali lagi di update saham emiten punya teman-teman ya. Dan mohon maaf apabila updateannya agak sedikit terlambat ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya, baik yang like, yang share, yang memberikan komentar juga, terima kasih ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan bermanfaat. Serta yang telah memberikan doa juga, terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman. Oke. Seperti biasa teman-teman, kalau sore-sore kita akan membahas dulu IHSG kita ya. IHSG kita luar biasa, lumayan teman, 3,97, dikit lagi menyentuh MA10, dan per hari ini 172 miliar foreign sudah mulai masuk ya. Terus 13,9 triliun teman-teman si asing, transaksi asing luar biasa. Ini sangat disukai sama baik teman-teman ya. Cuman masuknya asing cuma sedikit, cuma 172 miliar, itu sangat sedikit sekali teman-teman ya. Walaupun sekarang hijau 3,9. Teman yang bagusnya itu ternyata dipantulkan teman-teman di area 6284. Ini belum menyentuh MA10-nya dan masih dalam target penurunan teman-teman. Kenapa? Karena MA10 masih menuju ke bawah. Walaupun sudah masuk foreign tapi belum terlalu signifikan teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, apapun alasannya, ketika IHSG kita naik, otomatis foreign akumulasi dengan baik teman-teman ya. Walaupun sedikit tapi memberikan dampak lumayan teman-teman atas kenaikan IHSG kita. Jadi emang IHSG kita ketergantungan sama asing teman-teman ya. Bagaimana cara lepasnya? Yaitu pikiran sangat baik, yaitu harus memikirkan diri bayi sendiri, bagaimana si IHSG ini bisa tahan teman-teman, jangan sampai ketergantungan sama asing ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman lah nanti bandar-bandar lokal bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit teman-teman nanti ke IHSG kita. Jadi nanti walaupun foreign keluar jadi imbang teman-teman, gak sampai kalau turun-turun banget teman, crash gitu teman-teman ya. Kalau asing sudah mulai keluar seperti itu, mungkin harus ditingkatkan dulu teman-teman ya, kinerja daripada bandar-bandar lokalnya teman-teman ya. Harus bikin perkumpulan tuh bandar-bandar lokal biar istilahnya si IHSG kita ini jangan tergantung sama asing terus teman-teman ya. Sempat teman-teman ya IHSG itu ditaikin dari sini area sini nih. Ini bandar lokal sudah keren teman-teman ya, sudah mulai keren, cuman ya tetap cuma kalah pamor teman-teman, cuma naikin bisa beberapa hari aja langsung dihijaukan lagi ya, otomatis istilahnya merah lagi. Tetapi kalau foreign sudah mulai net buy teman-teman, sedikit net buy aja pung teman-teman ya, selalu langsung terbang lumayan 3% teman-teman ya. Oke, maka dari itu kita cek. Untuk pertama kita akan cek BBRI teman-teman ya, kondisinya seperti apa. Karena kalau cermin ya lihat ke sini lah teman-teman ya. BBRI baik foreign atau bandar lokal cenderung ambil. BRI dimasukin sama foreign 56,3 miliar dan sekarang naik lumayan teman-teman, 9,23 dengan loncat kodok teman-teman ya. Nah, ini saya hapus teman-teman area penurunan ya, saya hapus. Nah, saya gantikan teman-teman ke bawah, gimana dong? Nah, ini area target penurunan juga sama teman-teman. Tapi karena kebiasaan dari emiten BBRI loncat kodok, ya mudah-mudahan ini target kenaikan menutup gapnya sudah terpenuhi ya. Mungkin kenaikan sementara bisa juga ke angka 3.800. Apabila masih tetap pola masih keluar teman-teman ya, otomatis berarti emang si BBRI ini mau diteruskan diturunkan kembali gitu kan. Cuman kalau dia sudah mulai masuk ke MA10 dan si bandar foreign dan lokal cenderung akumulasi lagi lebih besar daripada hari ini, dia sudah dipastikan kalau sudah melewati MA10 angka di angka 3.900, mungkin itu menjadi awal kenaikan kembali teman-teman. Mungkin nanti koreksinya jangan sampai lepas daripada 3.035 teman-teman, 3.350-an ya. Mungkin kalau di area sini teman-teman bolehlah 3.480 nanti bikin step. Kalau stepnya sudah mulai bagus ya bisa up. Ini juga kemarin sudah bikin step sedikit ya dijebloskan lagi. Tapi sekarang secara MA sih masih menuju ke bawah teman. Masih ada target penurunan di angka 3.390 sama dikit ada gap dikit teman-teman di angka 3.480. Ini juga target penurunan teman-teman nih. Ya, antara bawah sama atas target penurunan. Jadi teman-teman ini si malakama teman-teman karena dia bukannya dengan loncat kodok teman-teman. Tapi dengan loncat kodoknya ini ternyata polen sudah mau masuk. Nah, kita cek di sini siapa yang masuk. Ternyata yang masuk masih dikuasain sama si AK, CCBBAG, cenderung broker yang kerennya masih keluar teman-teman, YURX masih keluar sama si BK ya.
Di sini ada mungkin ada si BB aja teman-teman ya. Si AG juga sudah mulai masuk DR. Ini si AG sama si DR kenapa belum melakukan akumulasi yang signifikan ya? Kalau si AK sudah mulai melakukan aksi signifikan. Hari ini 1 juta lot teman-teman si AK ngambil teman di harga lumayan ya, harga 3.610.13 ya di sini ya. Wis di lumayan di harga tingginya lah teman-teman ya. Di harga gap atas ini teman-teman ya. Oke teman-teman, BRI harus optimis teman-teman karena kecenderungan dia loncat kodok. Tetapi kalau dia istilahnya besok diturunkan kembali mungkin itu menjadi pertanda kita akan nyari stepnya teman-teman sama MA10-nya biar santai dulu. MA10-nya masih menuju ke bawah, masih tetap hati-hati. Ini target yang ditargetkan sudah kesentuh ya di angka 3664. Mari kita hapus setelah ada candle satu kali lagi, baik mana ataupun hijau besok akan kita hapus teman-teman ya. Tapi untuk pemasukan sudah mulai bagus teman-teman ya. Bersabar aja, kalau ada dalam fundamentalisme santai aja teman-teman ya. Penurunan ya tambah muatan teman-teman ya, tambah muatan aja. Tapi kalau teman-teman swing pendek, harap average nanti aja setelah benar-benar poren itu masuknya luar biasa ya, minimal seminggu. Lumayan teman-teman kalau sudah mulai seminggu kan naiknya agak lumayan karena ini kecenderungannya si MA sekarang si candle nyamperin MA teman-teman ya, agak lumayan menyusahkan juga gitu kan. Banyak enakan itu CMA yang ngikutin candle teman-teman. Jadi cenderung ada sideways sebentar, nunggu smart money masuk, foreign masuk, bandar lokal masuk. Nah, diangkatnya tuh enak. Kalau begini kan kadang-kadang aduh ini suka meninggalkan gap teman-teman. Itu ada meninggalkan PR. PR itu harus dikerjakan teman-teman. Ini kan harus dikerjakan nih. Jadi ada kenaikan sekarang itu untuk turun kembali teman-teman ya. Seperti itulah kalau pandangan saya seperti itu. Lanjut ada emiten apa? BMRI ya. BMRI. BMRI juga sama teman-teman, dia meninggalkan jejak ke penurunan dan nanti kembali di angka 4.600 lagi. Nah, dia meninggalkan gap. Dan sekarang dia pas banget di harga targetnya di 4.934. Lumayan lah teman-teman. Cuman bedanya BMRI sekarang dijual sama Polynet sell 59,7. RX masih menguasai penjualan sama si BK. KZ, JPYO, BB sudah mulai masuk di sini teman-teman. Yang paling banyak si KZ ya. Mudah-mudahan sih bisa terus lah walaupun istilahnya ada penjualan tapi cenderung bisa ditampung lah sama bandar-bandar foreign juga teman-teman. Di sini juga sama si bandar lokal cenderung ngejual. Oke teman-teman, untuk si BMRI masih ada target penurunan ya. Yang juga emas sebelumnya masih menuju ke bawah, artinya masih downtrend. Saya pikir sih kalau di sideways kan akan lebih baik lagi. Ya ini tapi jarang sideways teman, cenderungnya yaitu turun teman-teman ya. Sideways-nya panjang kan enak ya, untuk memprediksinya enak gitu ya. Kalau ini kan masih MA10 masih menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend teman-teman. Apalagi sekarang sudah ditambah dengan gap teman-teman ya, open gap di 4.590 adalah target untuk penurunannya. Lanjut untuk selanjutnya ada BBNI. Ini suka macet nih BBNI ini. Macet nggak hari ini nih? Ya nggak macet teman-teman. Nah BBNI kemarin tadi juga sudah kita tandain ya di 4.000-nya pas ini adalah area penurunannya. Nah, juga MA10 masih menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Terus si target kenaikan belum disentuh teman-teman. Dan per hari ini asing masih keluar 128 miliar ya, walaupun CCBK masuk sama RX, tapi AKY UZP di BBRI sama di BMRI masuk ya, si AK sama si YU sama si JAT. Tapi di sini BK sama RX cenderung masuk, tapi si YU sama JB sama keluar teman-teman ya, BBND ini. Nah ini juga teman-teman tadi sudah dihitung ya, harga wajar sekarang 5.600, sekarang 4.260, artinya masih ada kesempatan. Nah mudah-mudahan sih dia bisa mencapai ke 4.472 ya, 4.472 karena itu harga untuk menaiki bukitnya teman, bukit kecilnya. Tetapi jangan sebentar teman-teman ya. Ini adalah area penurunan wajib dikunjungin teman-teman di 4.000 pasnya itu ya. Jadi saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu karena SMA10 juga menuju ke bawah. Oke teman-teman, harap bersabar aja ya. Lebih baik teman-teman santai saja dulu untuk meng-average ya. Apalagi kalau yang swing agak pendek, oleh sabar dulu. Tunggu MA10 di bawah candle dan pemungutan daripada badan foreign cenderung minimal 4 sampai 5 hari. Perhatikan ketika sudah mulai ngumpul 2 hari atau 3 hari teman-teman. Karena ikannya ada, maka tunggulah foreign masuk teman-teman ya. Kalau ini masih spekulasi aja teman, walaupun si BK sama si RX masuk, cuman belum begitu besar teman-teman ya, dibanding dengan pengeluarannya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. 128,3 miliar asing net sell teman-teman ya. Lanjut ke BBCA. BBCA
Masih hujan teman-teman ini di sini teman-teman ya. Target penurunan sudah dilihatkan juga teman-teman di angka 8.400 ya. Target tadi saya tulis ya. Ini juga sudah dikit lagi teman-teman menyentuh MA10 tapi MA10-nya masih menuju ke bawah. Dan berhari ini 129,056 miliar poren masuk. Di sini terdeteksi ada si kajet JPBBAG, tapi di sini si BK keluar masih keluar. RX sudah mulai masuk teman-teman. RX sudah mulai satu kolam sama YU sama BB sama AG sama KZ teman. Mudah-mudahan ini pertanda baik walaupun harus turunkan lagi tapi jangan terlalu turun sampai ke 8.400 turun teman-teman ya. Jangan sampai lebih daripada 8.200 yang saya gariskan. Ini adalah area penurunannya atau PR-nya. Apabila dia menyebut sini semakin downtrend aja teman-teman. Tenang aja karena CMA 10 juga masih menuju ke bawah artinya masih downtrend kecuali kalau besok ada dorongan dari bawah teman karena pengambilan poren sangat sedikit sekali untuk 129 net buy-nya teman-teman ya. Walaupun RX AGBB sama masuk tapi belum signifikan pengambilannya. Santai saja dulu. Lebih baik teman-teman lihatin aja dulu karena market lagi seperti ini, poren juga belum begitu banyak masuk ke IHSG kita lagi. Mungkin mau nunggu mau jualan nanti ketika dividen. Bank-bank besar kan sudah mulai rapat-rapat umum teman-teman, sudah ada pemberian-pemberitahuan. Biasanya bulan-bulan sekarang adalah pembagian dividen untuk tahap pertama biasanya teman-teman ya. Biasanya dia pakai TTM teman-teman, tahap pertama sama tahap kedua gitu kan. Oke teman-teman, untuk BBCA seperti itu ya. Jadi masih dalam posisi penurunan dulu teman-teman karena net buy juga belum terlalu besar walaupun CRX sudah masuk. Nah sekarang kita untuk BSML punya teman kita ya. BSML target terdekat. BSML kita lihat BSML sudah mulai macet teman-teman nih. Tunggu sebentar ya. Nah, kita akan lihat untuk BSML targetnya di mana. BSML target terdekat ini sudah si kepala kembar teman-teman. Tadi target sini terdekatnya ya. Ini tidak ada tanda kenaikan, hanya saya punya target kenaikan di sini teman-teman di angka 143 sama di angka 151 teman-teman. Tapi target penurunan di sini teman-teman nih. Di angka 79 saya tidak punya teman-teman di sini ya. Saya tidak punya di sini tidak punya. Ingat dia sudah bikin step 1, step 2 ya. Mudah-mudahan sini ada kenaikan lagi ya. Kalau dia tidak mau ngejemput di sini teman-teman, saya di sini kan saya tidak punya tahanan teman-teman. Di sini kan saya tidak punya tahanan teman sini. Turun, naik, turun lagi kan, saya tidak punya tahanan di sini. Kalau kemarin mungkin ada satu di sini teman-teman, cuma sekarang sudah mulai kelewat ya. Jadi dari saya teman-teman untuk BSML kita cek. Nah kalau teman-teman istilahnya, waduh gimana ini targetnya di mana gitu ya. Nah BSML teman-teman cek di garis 3 ya. Mana BSML nggak keluar. Bentar ya, BSML. Nah, BSML 1 tahunan dalam posisi murah teman-teman ya. Dia di harga murahnya. Kita cek untuk 10 tahunan posisi murah banget. Jadi teman-teman kalau target mungkin bisa ke angka 392 teman-teman ya. Itu target, itu harga murah. Tapi target saya hanya di angka 152 aja. Tetap harus hati-hati, ini ada penurunan di 80, ada PR yang harus dikerjakan. Tapi karena kemarin sudah bikin step, tahu lumayan teman-teman. Saya tidak punya target di sini teman-teman, tidak punya target di sini karena sini tidak ada yang namanya si kepala merah ataupun gap ya, hanya ada di angka sini, gapnya itu di angka 143. Jadi target saya di sini. Sampai yang satu lagi di sini. Dan kalau teman-teman mau menunggu agak lama dikit, bisa nyampe ke harga 400-an teman-teman. Turun tensi dikit. 373 aja sudah cukup teman. Saya punya nggak di atasnya? Oh tidak punya ya, hanya sini aja. Nah isiannya bagaimana? Isian lagi bagus teman-teman ya. Sorry. Isian lagi bagus teman-teman si bandar lokalnya ya. Nah perhatikan, bandar lokal sudah ngambil lumayan teman-teman dari mulai tanggal 21 Februari. Kita cek 21 Februari. Untuk lokalnya ada CP 2 miliar dan teman kita diikuti sama teman kita. Jadi CP masih punya barang teman-teman ya. Masih punya barang. Ini juga ada penjualan di sini bagus, dimakan berarti ya. Kalau dimakan enak teman-teman ya, naik gitu kan. Makanya targetnya saya tidak muluk-muluk ke sini aja 143 dan ke angka 151. Tapi tetap ini adalah PR yang harus dikerjakan di 80. Soalnya sini CMA masih berada di atas candle ya, masih ada potensi turun teman-teman ya. Tetapi perhatikan per hari ini Bandar Poren ngambil. Per hari ini Bandar Poren ngambil. Perhatikan Bandar Poren.
Siapa yang ambil? CC bukan? Si AK teman-teman. Kita lihat CC buangan enggak? CC ketemu CC 73 buang 22, AK ngambil 78 buang 33. Nah, ini net buy-nya itu AK CC jatuhnya udah bagus teman-teman. Ambil si AK sama si CC. Ini si AK sama si CC masih punya barang teman-teman. Net buy-nya itu 1,1 miliar. Jadi masih ada posisi untuk up teman karena si bandar CC ataupun si AK foreign-nya cenderung masih ada akumulasi. Nah, mudah-mudahan tidak jauh dulu lah teman-teman ya, mungkin ke area MA 200-nya sudah cukup teman sini ya. 116 udah cukup. Cuman saya tidak akan memberikan garis karena bukan target saya, karena target saya di sini aja teman-teman. Di angka 144 sampai di angka 151. Smart value sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke, lanjut ya untuk BSML seperti itu ya. Jadi dalam posisi murah teman-teman ya. Murah banget di sini teman-teman si BSML. Cuman targetnya jangan tinggi-tinggi, harga murahnya aja. Lanjut ada Ratu teman-teman, Ratu ini Raja Ratu satu wisdom. Ratu itu banyak PR-nya teman-teman, harus dikerjakan, terutama PR penurunannya ya. Nah, Ratu itu emiten yang di up teman-teman ya, perhatikan di up dus ke atas. Nah, ini PR yang harus dikerjakan teman-teman ya. Dan per hari ini Poren memang masuk, tempat Poren masuk nih ya, di angka 4,8 miliar ya, CC BK AK yang masuk. Nah, kita cek untuk domestiknya siapa yang masuk. Kalau LG bagus teman-teman ya. Si AZ sebagai UAE sudah masuk, HP juga sudah mulai masuk enggak? HP sudah mulai masuk 1000, AZ lumayan 2,3 miliar teman-teman ya. Saya pikir sih bisalah ini. Oh, ini sudah dilewati teman. Ini target saya sudah dilewati teman-teman ya. Oh, target saya sini teman-teman. Nah, di angka 9.300-an lah. Ini tapi belum mencapai harga. Ini belum keluar MA-nya teman-teman, maka biarin aja ya. MA 200 belum keluar. Ada juga belum 1 bulan teman-teman ya. Belum ada tanda-tanda dari PR rasionya. Nah, ini target penurunan jangan lupa teman-teman, area di 6.400, 5.300. Ini setiap gap adalah area penurunan, bahkan bisa ke 1.400 lagi teman-teman ya, kalau emang si bandarnya ingin mengerjakan PR dulu. Secara MA juga dalam posisi downtrend ini ya. Ini lagi posisi downtrend teman-teman ya, secara MA nih. Nah, kita akan cari target kenaikan yang terdekatnya di mana. Nah, di sini Anda melihat saya sedikit teman-teman nih di sini nih. Nah, tapi secara MA lagi menuki ke bawah ya, hati-hati ya. Ini juga nih istilahnya si ekor merah itu sudah ditunjukkan di angka 6.767, sama si ekor merah juga sama di angka 6.562. Ini semuanya banyak ekornya teman-teman ya. Jadi hati-hati aja ya. Malah dipindahin. Tadi di mana, Bro? Sini ya. Setiap. Oke. Nah, per hari ini itu si bandar foreign akumulasi, terus si bandar lokal ngejual. Tapi perhatikan bandar foreign terus ngambil teman-teman ya. Ada pembuangan sedikit, tapi pembuangan sedikit tapi pengambilan lebih banyak. Perhatikan kalau dia ngambil dari mulai tanggal 30 Januari. Jadi kemungkinan di up-nya masih ada teman-teman ya. Cuman sekarang MA10 hati-hati aja, mungkin ada kenaikan sementara, bisa ke level 8.000 lagi teman-teman ya. Smart money kemarin sudah mulai masuk bagus teman-teman per hari ini. Lumayan tapi tidak terlalu kempes. Ini belum kempes teman-teman. Artinya masih ada peluang untuk di up lagi ya. Makanya target jangan jauh dulu ke angka 8.000. Tapi saya optimisir kalau itu masih bisa ke atas teman-teman ya. Cuman saya pikir lebih baik ke bawah dulu ya, untuk menjemput sedikit-sedikit PR lah teman-teman ya. Turunin dikit, naik, turunin lagi sampai mungkin nanti PR-PR yang gap-gap seperti ini tertutup kembali dan menjadikan dia dijual secara normal aja. Maksud terlambat itu belum ada, nggak ada PR-PR yang signifikan. Wah, ini kan PR-nya signifikan teman-teman. Tapi ingat, kalau ada Ratu di situ biasanya ada bandarnya yang namanya bandar dan ketokohan itu ya, biasanya walaupun sudah dibawa ke bawah lagi cenderung akan di-uptrendkan kembali. Apalagi sekarang foreign lagi akumulasi baik secara banyak teman-teman ya, si Ratu ini akumulasi dengan baik teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Untuk siapa namanya, untuk si Ratu ini. Nah, ini adalah apa namanya, untuk pengembangan holding energi ya, harga listingnya 1.150, jumlah di masyarakat juga tidak terlalu banyak, cuma 20%, dan UAE si HP sama si Ajat. Si HP sama si Ajat sekarang lagi akumulasi lagi teman-teman ya. Ajat akumulasi, HP juga akumulasi. Jadi kecenderungan di up-nya ada teman-teman ya.
Oke, teman-teman, untuk ratu seperti itu ya. Ada Mang, ini banyak nih penurunan sampai berapa, ada di 74 kok nggak kena UMA katanya. Emang Mang ini luar biasa alot teman-teman ya. Alot kena kena suspend ataupun kena UMA teman-teman ya si Mang ini. Kemarin saya targetkan ke 66%, ternyata dia masih jeblos aja ya, masih jeblos dan dia kuat teman-teman ya. Nggak kena suspend 62% juga nih. Ini lagi downtrend teman-teman, sampai kemana saya tidak punya tahanan di bawahnya teman-teman ya. Nah, ini guys di persenan 62 juga masih jeblos juga. Nah, teman-teman ini jadi saya pikir udahlah ikutin aja MA-nya teman-teman ya. Kalau jeblos biar aja MA-nya, mau kemana pun terserah MA-nya teman-teman ya. Kalau sekarang kan lagi posisi downtrend ya. Nah, saya kalau cenderung seperti ini teman-teman ya, walaupun saya nyangkut di emiten yang seperti ini, Mang, ini kan lagi posisi downtrend nih. Saya pikir sih ini lebih dia akan bikin step penurunannya ya, sekali dia akan menunjukkan kenaikan teman-teman, tapi tidak terlalu full, bisa sampai ke harga bukitnya. Ya mungkin setengahnya, makanya targetnya di sini aja teman-teman, di angka 60 untuk kalau nggak di 60 di sini teman-teman di angka 84. Nanti dia akan diturunin lagi biasanya melebihi ekor nanti yang di sini teman-teman ya. Ini kan sudah kemarin bikin CMA-nya sudah mulai bikin ke bawah terus teman-teman. Artinya ini pinginnya CMA itu nanti teman-teman saya pengen ngejemput candle teman. Itu akan lebih baik lagi ya daripada MA yang dijemput sama candle teman-teman ya. Jadi kalau MA yang ngejemput candle itu cenderung ada sideways dulu teman. Juga ditahan teman-teman karena udah gatal sepertinya nih. Pingin ngeluarin barang. Karena si Forex sudah jelas sini ngeluarin barang terus. Forex lokal juga sama teman-teman, ngeluarin barang terus. Nah beberapa hari ini 3 hari ditahan sama dia ya di tanggal 27 Februari ya. Coba lihat 7 Februari domestiknya ditahan ya, ada pengambilan dikit, ada YP, CC, XC sama XL, tapi saya pikir si XL sih nggak mungkin ya menjadi badar. Tapi kalau YP mungkin sama CC bisa ada sama OD teman-teman, atau nggak sama CP, itu adalah bagian daripada bandar atau si LG teman-teman. Tapi kalau untuk XL atau XC ya cenderung bagian daripada retail saja teman-teman. Juga pengambilan sedikit kok teman-teman ya. Nah tunggu aja teman-teman MA10-nya di bawah candle. Ini kan lagi masih menuju ke bawah nih, yang biru ini nih. Ya, yang biru masih menuju ke bawah, artinya masih dalam posisi downtrend. Lebih baik nanti tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan yang 42, tapi jangan target, jangan jauh-jauh ya, 60 aja. Kalau 74 bagian kejemput enggak nih, saya punya di 82 teman-teman sama di angka 75. Ya, nanti kalau mau average teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candle. Harap bersabar. Jangan ngambil keputusan ketika MA10 belum konfirmasi untuk naik ke atas. Karena kecenderungan diturunkannya akan terulang lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Mang seperti itu ya. Soal si Poren ini belum jual secara signifikan teman Poren nih, perhatikan nih. Ambil banyak teman-teman, baru ngejual paling sedikit doang teman-teman. Yang kemarin berhasil ngejual itu ada si Banah Loka teman-teman. Nah si Banah Loka sudah mulai ngambil lagi, Poren sudah mulai keluar. Nah mudah-mudahan si Banah Poren ngebuang barang itu diakumulasi sama bandar lokal. Nah mudah-mudahan jadi terus berkelanjutan teman-temannya. Seperti halnya ketika terjadi di sini teman-teman, di sini nih bandar lokal terus ngejual, bandar Poren cenderung ngambil. Nah mudah-mudahan ini dibalikin ya nanti ke depannya, mudah karena si bandar lokal juga sudah mulai akumulasi lagi dan Poren cenderung ngejual. Dibantu sama retail teman, ya udah ditampung terus teman-teman ya. Tunggu aja Mas sebelum dibahas lagi teman-teman ya, jangan spekulasi angka karena saya tidak punya tahanan di sini. Di 76 juga masih kejebol teman. Padahal nih standarnya 72 ada up ya, ternyata tidak di 76 aja, cuman up dikit, dikit ting dikit doang teman. Ya tunggu aja Mas sebelum dibahas ya. Lanjut ada becap teman-teman, becap ya. Kita punya MNC mah teman-teman ya, kalau MNC gitu ya, kecenderungan di up-nya pasti ada. Ini target penurunannya sudah dilewati, akhirnya dia bagus. Nah dia bagus teman-teman nih, kenaikannya bagus dari 50 ke 51-nya ya. Smart Money juga mulai bagus, tinggal pematiknya doang teman-teman nih. Bandar Poren juga akumulasi. Perhatikan bandar Poren walaupun jarang-jarang, cuman bandar lokal belum melakukan akumulasi yang signifikan teman-teman. Tapi dari Smart Money sudah mulai bagus. Dan per hari ini ternyata transaksinya kita cek tanggal 3 Maret. Domestik si kakak yang ngambil Poren libur teman-teman nih, Poren liburan tanggal 3 nih, si bandar lokal yang ngambil ya. CP EP si bandarnya keluar, tapi tenang teman-teman ya. Saya bilang kan gini teman-teman, kalau setiap emiten yang punya bandar
cenderung dia akan ngambil di bawah, jualan harga tinggi. Jadi kesempatan untuk di up-nya ada untuk backup ini. Walaupun istilahnya sahamnya ya secara LK ya kurang baik teman-teman, tapi secara bandar baik dia teman-teman ya. Ini target kenaikan ada di angka 56, di angka 59 sama di angka 63 teman-teman ya. Target yang agak tinggi dikit di angka 76-an teman-teman. Smart Money sudah ada, bandar foreign juga sudah ngambil walaupun jarang-jarang, dan bandar lokal juga sudah ngambil, cuman ada pembuangan dikit-dikit untuk nahan aja teman-teman ya. Dan per hari ini kenaikannya bagus, dia meninggalkan gap teman-teman yang harus dikunjungi di angka 52-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk backup bagus ya untuk penguatannya. Lanjut ada Behit. Ini punya MNC juga ya. Ini pada doyan sama MNC teman-teman ya. Karena kalau naik lumayan ya. FCA kelas 1 teman-teman ya. Si Behitnya FCA kelas 1 dan sudah mulai diakumulasi lagi ya sama bandar lokalnya. Karena yang berperan penting itu kalau di istilahnya di harga FCA di bawah 50 itu peran bandar lokal sangat luar biasa. Nah, tapi di sini asing sudah mulai akumulasi lagi dikit. Kemarin akumulasi terus ya, terus ada pembuangan, terus akumulasi lagi dikit, ada pembuangan lagi, tapi cenderung diakumulasi teman-teman. Hari tanggal 19 Februari. Coba lihat 19 Februari siapa yang ngambil. Ini jarang-jarang teman-teman ya, si foreign ngambil di harga FCA bawah. YUHP teman-teman, oh cenderung ini, cenderung apa namanya, bandar foreign KW teman-teman, si HP ya. Ya ucapnya sudah masuk ya. Biasanya ini yang ngambil itu CNI teman-teman, harga FCA itu. Tapi di sini si PG ya. Kita cek deh dari tanggal 19 Februarinya pas di sini ya. Nah, ini sudah bandar lokal sudah mulai ngambil. Di sini ada PG, DHAZ, dan pasti ini yang memiliki Behit pasti si EP teman-teman ya. Walaupun sini tidak terlihat jelas pengambilannya, tapi di luar pada itu ternyata EP pasti EP sebagai bandarnya di sini teman-teman ya. Behit itu karena punya MNC kan. Terus untuk di luar daripada EP ternyata ada PG, DHAZ yang ngambil teman. Bagus ya. Jadi kecenderungan di up-nya ada teman-teman ya. Kecenderungan kembali ke 50-nya bisa teman-teman, asal teman-teman berlaku sabar aja ya. Saya tidak akan memberikan garis apapun teman-teman, tapi pungutan bandar lokalnya sudah mulai bagus ya. Foreign juga kemarin ngejualan, sekarang sudah mulai mengut lagi dikit-dikit. Nah, itu dari Behit seperti itu ya. Ada Doh. Kita lihat Doh. MA10-nya masih menuju ke atas, MA200 lagi menuju ke atas. Kemarin foreign sama lokal juaran luar biasa di harga sini teman-teman ya. Berhasil jual harga tinggi dan per hari ini bandar foreign akumulasi lagi 2,7 miliar. Nah, artinya mudah-mudahan bisa di up kembali teman-teman ya. Mudah-mudahan nih. Tanggal 3 ya. Kita cek foreign. Ada CC 1,9 miliar. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman ya. Sekarang tidak punya garis penurunan apapun, di sini cenderung bagus kecuali di sini teman-teman nih. Di angka 81 ini hanya target penurunan aja 30% ya. Nah, ternyata tidak mau ke 30%, cuman cenderung di up lagi ya. Ini target kenaikan di angka 132 dan target saya ada di angka 193, teman-teman. Doh ada keterangan nggak? Oh, nggak ada teman-teman ya. Cuman doh aja gitu ya. Pungutan sudah mulai bagus, bandar foreign sudah mulai bagus, CC 1,9 miliar, dan domestik juga ada pungutan, ada si SHCP ya. Cenderung dua broker atasnya disinyalir sebagai bandarnya, teman-teman ya. Kalau XL mungkin ya bagian daripada retail, tapi ngambilnya juga lumayan. ZP sama YP sudah mulai ngambil juga, teman-teman. Lumayan ya, teman-teman ya. Nah, SA itu teman-teman bagian daripada bandar ini, mudah-mudahan SA bisa ya, teman-teman, memberlakukan si Doh ini lebih tinggi lagi gitu ya. Kita cek Doh teman-teman ya. Nah, waktu di Doh itu banyak yang nyenyennya awalnya teman-teman. Kenapa? Karena sering tukar-tukaran di harga 50-nya. Saya bilang kalau tukar-tukaran otomatis ini ada bandarnya. Nah, teman-teman ya. Doh itu belum dipastikan ada bandar yang signifikan. Perhatikan. Kenapa? Kalau dia bisa nyampe ke angka 237 lagi teman-teman, untuk yang sekarang fix punya bandar. Tapi kalau hanya sampai targetnya jangan jauh-jauh 157 aja dulu teman-teman ya. Mungkin bandar juga berpikir ini saya mau naikin ke angka tertingginya atau hanya ke angka setengahnya aja gitu kan. Nah, tapi kalau setelah diuji teman 2 kali Doh itu nih, diketurunin, dikeatasin, turun lagi ke bawah, diatasin lagi. Artinya teman-teman kalau pingin punya Doh lebih baik tunggu di bawah. Kenapa? 50 itu akan kembali ke 50. Emiten yang 50 akan kembali ke 50. Kapan saat mau beli? Ketika mereka sudah bermain-main dengan tukar-tukaran. Ya, mungkin agak lama dikit, teman-teman. Cuman
potensi kenaikannya ada ban bagus teman-teman. Per hari ini aja dia sudah mulai di atas teman-teman. Dia sudah jualan di atas dan beli di atas. Makanya targetnya nggak usah tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Ke angka 146 cukup. Ke angka 161, angka 193. Apakah ke atasnya ada? Saya sampai sini aja lah, pengawalannya 230 aja teman-teman ya. Harusnya sih sudah tercapai target saya di sini teman-teman. Berhenti pengawalan di sini. Cuman saya lihat potensinya ada ke harga tengah, ya mungkin harga tengah aja lah. Ya mungkin ke harga tengah 159, kalau enggak 155 sebagai targetnya. Dan hari ini itu bandar lokal dan Forex cenderung bagus teman-teman pungutannya. Nah, mungkin seperti dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Sekian dan terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi kepada emiten teman-teman berikutnya. Oke, ciao.